Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke materi review yang keempat ya, pertemuan yang keempat, yaitu tentang pointer ya. Mungkin materi tentang pointer ini tidak banyak dijelaskan atau tidak banyak diajarkan pada materi Daspro dan Alpro menggunakan Python, karena di sini kalian masih transisi dari Python ke C++. Mungkin materi ini menjadi materi yang perlu Anda ketahui ya. Jadi ini cukup penting untuk diketahui bahwa dalam bahasa C ataupun C++ itu terdapat yang namanya pointer. Nah, kita lihat apa sih pointer itu. Jadi sebelum Anda mengetahui atau belajar tentang pointer, Anda perlu menjawab beberapa pertanyaan di sini. Apa itu memori ya? Komputer itu sering memori komputer itu sering disebut dengan RAM ya. Jadi RAM itu dianggap sebagai memori dari komputer, walaupun memori komputer itu cukup banyak. Ada hard disk, ada RAM, ada cache, ada register dan lain sebagainya. Tapi RAM ini dianggap salah satu memori utama yang cukup penting dalam komputer ya. Dan RAM ini digunakan untuk menyimpan data ya, menyimpan data dalam komputer. Nah, kembali ke memori komputer. Jadi memori komputer itu punya banyak blok data, dan tiap blok itu memiliki alamat yang unik dan punya ukuran ya. Biasanya ukurannya sama ya, 1 byte ya. Setiap bloknya itu ukurannya 1 byte. Nah, di sini ada gambaran atau visualisasi dari RAM atau memori. Ini gambaran dari memori di mana tiap bloknya itu 1 byte. Lalu ini adalah alamatnya. Ini alamat ke 0 sampai dengan 201, 202 dan seterusnya sampai dengan 209. Dan seterusnya ini nanti masih ada alamatnya juga. Nah, ingat lagi bahwa tiap tipe data ya, mungkin kalau di Python itu kalian tidak terlalu memperhatikan ini karena tipe data dibuat secara otomatis. Tapi Anda perlu mengetahui bahwa di C itu tipe data itu kita deklarasikan. Nah, integer itu punya ukuran 4 byte, char itu punya 1 byte, float 4 byte. Kalau double 8 bytes ya. Nah, selanjutnya ya, lalu apa itu pointer? Ya, jadi by definisi ya, secara definisinya pointer itu sama ya, itu variabel, tapi variabel yang ditugaskan secara khusus. Dia punya fungsi khusus yang fungsinya untuk menyimpan alamat memori, bukan value. Karena biasanya kalau variabel itu digunakan untuk menyimpan nilai ya atau value, tapi kalau pointer itu digunakan untuk menyimpan alamat memori. Atau dikatakan lagi atau secara spesifik ya, pointer itu adalah variabel yang spesifik untuk menyimpan alamat memori. Nah, pointer itu disebut dengan RAM juga ya, disebut dengan RAM. Lalu sebagai ilustrasi ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah memori ya. Tadi sudah ada gambaran juga memori. Kalau variabel A ya, ini gambaran sebuah variabel A diisi 2, diisi 4. Alamat A itu 204 ya, alamat A itu 204. Nah, pointer P itu mereferensi ke A. Ketika pointer P mereferensi ke A, maka
P akan menyimpan 204. Ya, P akan menyimpan kode 204. Jadi alamatnya si A. Ya. Dan ini P sendiri berada di alamat 64. Nah, terus ilustrasinya pointer dalam pemrograman. Kalau kita mendeklarasikan INTA, ya, sebetulnya penyimpanan A di memori itu secara random ya, yang mengatur itu sistem operasi. Nah, ini A anggap aja disimpan di 204. Dia kan disimpan secara random. Lalu kita bikin INT bintang P. Bintang P ini artinya adalah pointer, menandakan ini adalah variabel pointer. Kalau A ini adalah variabel bertipe integer. Bintang P integer berarti dia variabel pointer yang bisa mereferensi ke integer. Ya, jadi mereferensinya ke integer. Jadi pointer itu juga punya tipe data. Kalau pointer yang integer mereferensi ke variabel yang integer juga. Lalu ketika kita bikin P, ya, bikin perintah P sama dengan dan A, artinya ini akan mereferensi. Jadi P isinya 204. P berisi alamat dari A. Ya, ketika A sama dengan 5, ya, A sama dengan 5, ya berarti A ini di sini, A sama dengan 5. Kita print P, kalau kita cetak P hasilnya apa? P isinya 204 kalau kita cetak. Ya, kita print, kita cout, itu isinya 204. Kita print dan A isinya sama 204 juga. Ya. Kalau print dan P isinya apa? Alamat P. Kalau dan itu artinya alamat ya, dan itu artinya alamat. Kalau ini artinya nilai. Ya, nilai. Nah, dan P berarti 64. Sedangkan bintang P berarti mereferensi ke A, isinya 5. Ya, jadi ini pointer. Ya, mereferensi, menyimpan alamat tapi dia menunjuk nilai dari alamat tersebut. Ketika kita isi bintang P sama dengan 8, maka A berubah menjadi 8. Jadi dia bisa mengubah A secara langsung ya. Nah, di sini kita bisa ubah nilai A dengan menggunakan bintang P. Kita cetak print A, hasilnya 8 juga. Nah, bisa dikatakan P itu adalah alamat ya, untuk menyimpan alamat dari A ya, dari A. Sedangkan bintang P itu artinya menyimpan value dari alamat, menyimpan nilai dari alamat. Ya, bintang P menyimpan nilai dari alamat. Nah, sekarang bekerja dengan pointer di dalam C maupun C++ itu sebetulnya sama saja. Nah, mungkin sebelum sampai sini ya, mungkin saya akan demokan aja coding. Di sini saya sudah punya codingnya tentang pointer ya. Tadi ya ada A ya, ini INTA, INT bintang P. Lalu di sini ada A sama dengan 5, P sama dengan dan A. Ini artinya reference ya, reference. Lalu di sini mencetak isi dari alamat, ini cetak alamat ya. Kalau ini hasilnya apa? Berarti alamat A ya. Ini cetak alamat A, ini juga hasilnya akan alamat A. Kita coba jalankan. Nah, ini sama ya. Nah, ini jadi sudah terlihat ya, bintang P 5. P ini alamatnya ya, jadi alamat memori, dan A itu juga alamat memori. Kalau tadi kan hanya sebagai contoh ya, 200, 201 itu hanya sebagai contoh, angkanya tidak usah besar-besar. Kalau di sini ini alamat memori yang real. Itu ya. Oke, saya kembali lagi ke slide ya. Bekerja dengan pointer di dalam C bisa kita lihat contoh ya.
Ini sebetulnya sudah ada contoh ya. Jadi hasilnya apa? Ini bintang P berarti 5 dan alamatnya ya, ini alamatnya. Nah, ini alamatnya bisa berubah-ubah ya, tergantung dari saat kita mengcoding, alamatnya bisa berubah. Ya. Oke, terus ini kalau kita lihat hasilnya bintang P kok 0. Ini yang kosong apa? Yang kurang apa? Yang kurang pastinya reference ya. Dia belum dilakukan reference. Reference-nya tadi yang apa? Nah, bintang P sama dengan dan A. Nah, ini kenapa? Nah, di sini dapat dilihat ya tadi kenapa kok nilainya 0 ya. Coding yang kurang ini di line 6 ya. Di sini belum ada linking proses atau melakukan reference. Ya, bisa dilihat di sini. Sekarang bintang P bisa bernilai 5 karena ada yang namanya proses linking atau reference. Nah, contoh yang ketiga di sini ya. Kalau saya tulis atau saya print dan A, seharusnya kalian sudah tahu ya hasilnya apa. Ini akan sama dengan P ya. Nah, dan A dan P ini hasilnya sama, yaitu mengacu pada alamat A. Jadi dan A itu alamat A, P itu alamat A, bintang P itu adalah nilai dari A. Lalu contoh yang keempat ya, bisa dilihat di sini. Saya punya INTA ya, punya INTA, lalu punya INT bintang P, lalu A sama dengan 10, P sama dengan dan A. Ya, ini untuk membuat linking ya. Setelah dibuat linking, print FA. Berarti A isinya 10 kan, bintang P sama dengan 12, berarti di sini isinya A akan berubah menjadi 12. Print FA hasilnya seperti ini. A sama dengan 10, A sama dengan 12. Berikutnya adalah contoh yang kelima ya, bisa dilihat di sini ya. Contoh yang kelima, di sini ada 3 variabel, integer A, pointer P, dan integer B. A diisi 10, lalu P direferensikan ke A. Kita cetak P-nya dan bintang P-nya. Ya. Selanjutnya bintang P sama dengan B. Ini artinya apa? Apakah address dari P akan berpindah ke B? Kita lihat ya. Nah, bintang P sama dengan B itu tidak mengubah karena tidak ada dan. Kalau di sini ada dan itu beda cerita ya, karena ini bintang P sama dengan B. Ini beda dengan P dan A. Kalau B dan A, P sama dengan dan A itu mereferensikan. Tapi kalau ini mengubah isi dari A. Karena P sudah mereferensi ke A dan bintang P diisi B, B-nya 20, berarti A berubah menjadi 20. Ya. A berubah menjadi 20. Ya, nanti bisa dicetak, bisa dicoba. Nah, yang berikutnya di sini ada contoh yang keenam. Contoh yang keenam ya, saya punya integer A sama dengan 10. Lalu ada bintang P, lalu direferensikan. P sama dengan persen D, saya cetak ya. Jika P sama dengan 2002, apakah P plus 1 sama dengan 2003? Apakah itu benar? Kita lihat. Jawabannya tidak ya. Lihat pada gambar di bawah. P sama dengan 2686744 ditambah 1 hasilnya 2686748. Kenapa plus 4? Karena ini pointer to integer. Ini membuktikan bahwa integer itu memiliki ukuran 4 byte. Ya. Jadi size of integer itu 4 bytes. Makanya dia akan berpindah. Nah, next, yang berikutnya lagi. Bagaimana kita membuktikan size of? Ya, membuktikan
Ya, kita bisa menggunakan fungsi size of di sini. Jadi dalam bahasa C itu ada size of. Di sini ada integer A sama dengan 10, integer bintang P, pointer P, selalu direferensikan. Kita coba hitung size of dari int. Ya, size of int itu 4 byte. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi pakai fungsi size of untuk menghitung ukuran sebesar byte-nya. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita lihat ada pointer tipe. Jadi ada integer versus char. Nah, kita lihat pointer integer itu hanya untuk integer. Jadi sudah dikatakan sebelumnya di awal saya sudah mengatakan bahwa pointer integer hanya untuk integer. Sedangkan pointer char hanya untuk char. Kenapa? Karena untuk membedakannya, jadi akses atau modifikasi, dan pasti kalian perlu mengingat dari size of. Integer itu 4 bytes dan char itu 1 byte. Ya, jadi di sini ukurannya jelas berbeda. Sebagai contoh di sini kalau saya punya integer A 1025, kalau kita simpan ya, disimpan dalam memori, itu akan tersimpan dalam 4 blok memori. Di mana satu blok itu 1 byte. 1 byte itu 8 bit. Ya, 8 bit itu maksimal berapa tuh? 256. Ya, 256. Nah, kita lihat kalau 1025 ini 2 pangkat 2 pangkat 0 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini ini untuk menghitung nilainya. Jadi ada di dalam satu integer itu ada 88832 byte. Bit 32 bit. Jadi 4 bytes itu sama dengan 32 bit. Karena 4 kali 8. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, perhatikan lagi di sini contoh pointer tipe lagi yang lain. Saya punya integer A 1026. Lalu di sini ada bin int pointer P sama dengan dan A. Saya hitung size of-nya integer 4 byte ya harusnya ya. Lalu saya cetak address-nya ya. P sama value-nya, lalu P plus 1 ya. Lalu sekarang saya akan melakukan saya membuat pointer to char P0. Lalu di sini saya akan buat typecasting ya. P0 sama dengan char P. Jadi P itu di typecasting, diubah tipe datanya. Sekarang saya akan saya akan ukur size of-nya. Ya, saya akan ukur size of-nya, lalu saya akan cetak masing-masing. Ya. Kita lihat hasilnya kurang lebih seperti apa. Nah, ini. Ya, hasilnya integer itu 4 byte. Address dari ini ya, value-nya 1026. Ya. Terus di plus ini kan di plus 1 kan berarti maju 4 byte. Ini alamat yang baru, value yang baru. Value ini kok bisa muncul segini? Ini karena peninggalan ya. Karena kita tahu sendiri bahwa memori itu kan disimpan secara random. Dan di dalam komputer itu memorinya itu tidak langsung dihapus. Ya. Seperti kalau kamu mendelete file itu tidak akan langsung terhapus, tapi dia akan masuk ke recycle bin. Nah, memori ini akan menyisakan bit-bit yang ada di dalam memori ya. Jadi di dalam memori akan tersisa bit-bit yang ada. Nah, ketika kita lakukan typecasting ya, alamat memori ini kita lakukan typecasting, kita akan melakukan typecasting nih dari alamat memori P. Kita ubah menjadi
per 1 byte ya. Kita lihat di sini 2 pangkat, value-nya akan 2, value-nya akan 2 di sini. Ya, pada 2 karena byte-nya ke ini. Ya, value-nya akan 2 dan di sini value-nya akan 4. Kenapa? Karena dia akan melihat ya di sini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 0 itu 1. Ya, 2 pangkat 0 itu 1. Nah, nanti akan ini sebetulnya tipe ya. Ini kan 1025. Kalau 1026 berarti satunya berada di sebelah sini. Ya, makanya di sini value-nya 2. Ya, value-nya 2. Sedangkan yang ini value-nya 1. Value-nya 4. Nah, ini kok bisa seperti ini? Mungkin nanti kalau kalian masih bingung bisa ditanyakan di Google Meet ya. Nah, terus yang berikutnya ya, di sini ada pointer to pointer. Ya, ada pointer to pointer. Nah, kemarin saya juga sempat cerita bahwa di Python itu ada bintang-bintang. Kalau bintang-bintang di Python itu kan pangkat. Kalau di bahasa C, pointer to pointer. Kita lihat di sini. Ya, saya punya X sama dengan 5, int X sama dengan 5. Lalu punya int bintang P. Bintang P saya referensikan ke X. Lalu saya punya lagi di mana ini integer semua ya, integer. Lalu di sini bintang P sama dengan 6, nilainya berubah. Lalu saya punya bintang key, berarti pointer to pointer key. Saya referensikan ke dan P. Jadi ini direferensikan. Lalu yang berikutnya berarti ini adalah pointer to pointer key. Ya. Terus saya punya gamma di sini. Ya, saya punya gamma sama dengan pointer to pointer key. Jadi ini pointer to pointer to pointer. Nah, ini ada contoh codingnya ya. Contoh codingnya di sini ada int x5. Jadi coding yang tadi sudah diterjemahkan ke dalam ini ya. Jadi coding yang tadi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa C ya. Dan hasilnya bisa terlihat ya, dari int x5 bintang P sama dengan dan X, bintang P-nya ngedit ya, diisi sama dengan 6. Di sini nilainya berubah semua. Di sini sudah ada pointer to pointer key dan pointer to pointer R. Sedangkan untuk yang R ya, bisa dilihat untuk yang R itu kan seharusnya ada pointer to pointer to pointer. Tapi kita juga bisa mencetak pointer to pointer R. Nah, ketika mencetak pointer to pointer R, dia akan mencetak alamat dari mencetak alamat dari X, bukan dari A ya, mencetak alamat dari X. Sedangkan pointer to pointer to pointer R, dia akan mencetak nilai dari X. Jadi ketika pointer to pointer to pointer, dia bisa memberikan nilai yang lebih variatif ketika bintang-bintangnya ini ditambah atau dikurangi. Ya, kecuali kalau Anda menggunakan bintangnya aslinya 2, kalian kasih 3 ya error. Bintangnya aslinya 2, kalian kasih 1 bisa ya, tidak error. Bintangnya aslinya jika lebih banyak ya, bintangnya lebih banyak pastinya error. Tapi kalau lebih sedikit dia akan bisa ya. Ini pun ya, pointer R pun dia juga bisa mendapatkan alamat ya. Alamatnya dari mana ya? Dia akan mendapatkan alamat dari key ya. Jika pointer R saja, dia akan mendapatkan alamat dari key. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi untuk yang pointer sebagai fungsi argumen. Nah, jadi pointer di sini juga bisa menjadi argumen ya.
bisa dilihat di sini ada void increment ya. Di sini tidak ada kembalian nilai. A sama dengan A plus 1 ya, integer A. Lalu di sini aja ada integer main, int A sama dengan 5, increment A. Ya, increment A. Apa yang dihasilkan dari sini bisa dilihat hasilnya A sama dengan 5. Ya, hasilnya A sama dengan 5. Kalau Anda lihat kenapa kok hasilnya A sama dengan 5? Karena nilai A di sini tidak berubah. Ya, nilai A di sini tidak berubah. Ya, dilihat sekali lagi. Jadi di sini increment A ini kan memanggil ya, memanggil fungsi increment. Ya, A-nya ditambah, tapi karena A-nya tidak dikembalikan, A-nya juga variabel lokal, maka di sini tidak ada perubahan nilai pada A. A yang ada di sini adalah A variabel lokal, sedangkan A yang ada di sini adalah A parameter ya, A sebagai parameter. Nah, ini kenapa ya tadi sudah dijelaskan di sini lokal variabel dan ini lokal variabel. Tapi ini sebetulnya parameter ya. Parameter itu sama dengan lokal variabel. Nah, ini tadi lanjutan sebagai pointer, sebagai argumen. Kalau kita menggunakannya sebagai parameter keluaran, ya, parameter keluaran di sini dan A diterima oleh bintang P. Jadi ketika ada dan bintang di sini akan ada linking proses. Ya, ada linking proses. Nah, A di sini sebagai masukan, A masuk, nilai A masuk ke sini, diterima oleh bintang P ditambah 1. Ingat ya, kalau pointernya kalian bisa pakai dalam kurung seperti ini, ya, boleh di dalam kurung agar tidak bingung, ya, menandakan bahwa ini bintang itu miliknya P, gitu. Nah, ini hasilnya akan berubah jadinya 6. Kalau tadi 5 sekarang 6. Ya. Nah, ini adalah integer ya, A-nya integer, ini pointer integer dan di sini sebagai parameter keluaran. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk review tentang pointer. Mungkin ini hal yang penting, hal yang baru bagi kalian karena kalian di Alpro dan Daspro menggunakan bahasa Python yang tidak menggunakan pointer. Terima kasih dan